Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Liza. Jadi di episode podcast kali ini kita akan membahas terkait sehat dan bugar dengan aplikasi mobile JKN. Nah, terkait tema yang tadi saya sampaikan, kita sudah kedatangan tamu spesial loh. Nah, silakan nih Kak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, makasih Mbak Liza. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama aku Cika Hanjani sebagai staf promotif preventif di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju. Oke, Kak Cika kan jadi sebagai staf promotif dan preventif di BPJS Kesehatan. Tugasnya itu apa aja Kak? Bisa dijelaskan ke Sobat Sehat? Oke, jadi secara garis besar ya untuk staf promprev ini istilahnya kita sekarang lebih fokus terhadap promotif dan preventif atau pencegahan penyakit. Salah satunya dengan screening riwayat kesehatan, lalu juga ada program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis, dan juga promosi kesehatan seperti edukasi ke sekolah-sekolah seperti itu terkait dengan program promotif dan preventif. Oh iya, terkait tugas-tugasnya ternyata banyak juga ya di promotif dan preventif ini. Nah, jadi promotif dan preventif itu kan sebagai upaya pencegahan agar peserta JKN dapat meningkatkan kesehatannya ya Kak. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan itu aplikasi mobile JKN. Itu ada apa aja sih Kak di aplikasi mobile JKN? Kenapa tuh bisa menjadikan kita sehat dan bugar seperti itu? Oke, yang udah aku singgung sebelumnya bahwasanya program di BPJS Kesehatan ada namanya screening riwayat kesehatan, di mana untuk screening itu sendiri dapat diakses untuk peserta yang melebihi dari 15 tahun itu udah bisa akses, dan nggak ada batas usianya. Pokoknya teman-teman tuh bisa akses screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, bisa di fitur screening riwayat kesehatan, lalu juga bisa di website BPJS Kesehatan, tinggal teman-teman search di Google Chrome dan lain-lain, website screening riwayat kesehatan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masukin nama NIK ataupun nomor BPJS dan juga tanggal lahir. Nah, disitu nanti teman-teman tinggal isi sekitar 47 pertanyaan yang isinya terkait lifestyle, seperti apakah sering istilahnya sering minum kopi 3 kali sehari dan lain-lain. Terkait lifestyle teman-teman disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nanti akan ada hasil dari screening tersebut, apakah teman-teman itu resiko rendah, resiko sedang ataupun resiko tinggi. Nah, itu kan sebenarnya gratis buat siapapun, yang penting teman-teman tuh 15 tahun, di atas 15 tahun udah bisa akses screening riwayat kesehatan secara gratis. Seperti itu ya, lumayan juga ya pertanyaan yang perlu diisi saat pengisian screening kesehatan. Nah, terkait screening kesehatan, jadi agar peserta JKN mengetahui potensi risiko penyakitnya kan bisa melalui screening kesehatan ya Kak. Lalu setelah mengetahui risiko penyakit tersebut, apakah peserta JKN ini bisa langsung berobat Kak? Iya, jadi buat teman-teman kan tadi udah aku singgung juga bahwasanya ada 3 kriteria ya. Jadi untuk screening riwayat kesehatan sendiri itu untuk mendeteksi resiko penyakit, diantaranya diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan juga jantung koroner. Nah, semisal teman-teman hasilnya resiko rendah nih, nah itu cuma disarankan untuk pola hidup lebih sehat, olahraga, dan lain-lain. Ketika teman-teman hasilnya sedang ataupun tinggi, nah teman-teman bisa dianjurkan nanti bawa hasil screeningnya untuk berobat ke FKTP yang terdaftar di teman-teman kayak gitu, untuk diperiksakan lebih lanjut apakah memang istilahnya teman-teman saat ini kondisinya memang dalam hal resiko penyakit diabetes ataupun hipertensi, jantung ataupun gagal ginjal. Seperti itu ya. Nah, menarik nih Kak, kalau misalkan ada peserta JKN yang mager untuk berobat langsung ke Vaskes, apakah bisa juga konsultasi kesehatan di rumah saja Kak? Ini kayaknya Gen Z ya yang mager-mager gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mager, bisa juga di mobile JKN itu ada yang namanya fitur konsultasi dokter. Itu mungkin kalau teman-teman tahu, kalau sekarang lebih terkenalnya Halo D ya. Iya. Halo. Ya nggak boleh sebut nama, iya. itu kan punya yang lainnya. Jadi kalau misalnya di BPJS, di mobile JKN itu ada namanya konsultasi dokter. Jadi teman-teman nanti bisa konsultasi secara online untuk dokter yang teman-teman FKTP terdaftar ya. Di situ nanti teman-teman silahkan konsultasi apa keluhannya dan lain-lain. Mekanismenya sama seperti Halo D itu. Oh iya, oke. Seperti itu ya, Sobat Sehat yang masih mager, yang berobat langsung gitu. Yang teman-teman Gen Z kamu gitu. Oke nih, keren sekali ya jawaban dari Kak Cika terkait screening tadi, apalagi terkait aplikasi mobil JKN. Oh iya Kak, kalau boleh tahu, antrian online ini kan berlaku di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut juga ya.
Nah, atau hanya salah satu saja sih Kak? Bisa dijelaskan mungkin di Sobat Sehat terkait hal tersebut? Ya oke, jadi teman-teman kita bahas sekarang antrian online ya. Jadi untuk antrian online itu kan bisa dua ya, FKTP sama FKRTL. Kalau FKTP silahkan teman-teman kan bisa langsung di Mobile JKN untuk daftar seperti itu. Tinggal nanti muncul berapa nomor antriannya, nanti silahkan teman-teman istilahnya menunggu, jangan langsung dari pagi kayak gitunya, itu jangan teman-teman, khusus cukup di antrian online teman-teman daftar di Mobile JKN, nanti tinggal tunggu beberapa antriannya tinggal masuk. Nah, kecuali untuk FKRTL ketika teman-teman memang sudah mempunyai rujukan terlebih dahulu dari FKTP, baru nanti bisa daftar antrian online untuk FKRTL kayak gitu sih. Perbedaannya seperti itu. Kalau FKTP bisa langsung dari teman-teman Mobile JKN langsung daftar tanpa ada surat dan lain, tapi kalau misalnya FKRTL harus ada surat rujukan terlebih dahulu dari FKTP teman-teman terdaftar, seperti itu. Seperti itu, oke. Nah, tadi kan sudah dibahas secara panjang oleh Kak Cika terkait kesehatan ya. Lalu untuk kebugaran nih Kak, kita singgung. Apakah di aplikasi Mobile JKN ada menu untuk monitoring kebugaran tubuh Kak? Iya, bugar ya. Oh ya, bugar. Nah, seperti yang sudah Mbak Liza bahas, kalau misalnya bugar. Nah, di Mobile JKN juga ada yang namanya fitur bugar. Nah, fitur bugar ini sebenarnya baru dari Mobile JKN gitu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi kita juga istilahnya mendevelop aplikasi kita untuk kekinian ya, mungkin biar nanti Gen Z sering pakai Mobile JKN, jadi nggak hanya ibu-ibu yang mau berobat gitu, jadi Gen Z juga pakai Mobile JKN gitu ya. Dengan fitur bugar ini, itu secara garis besar sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya smartwatch atau istilahnya HP-nya, kayak semuanya udah punya deh kayaknya yang sepertinya ya. Iya, yang punya istilahnya aplikasi terkait kesehatan gitu ya, yang ada indeks massa tubuh. Nah, itu bugar juga sama seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya cek di Mobile JKN di fitur bugar, itu kalian bisa isi terkait tinggi badan, berat badan. Nah, nanti teman-teman bisa tahu tuh indeks massa tubuh teman-teman berapa, dan juga bisa istilahnya menghitung langkah teman-teman setiap harinya seperti apa. Lalu juga setelah itu teman-teman juga bisa istilahnya melihat apakah memang hari ini denyut jantungnya berapa kayak gitu-gitu. Nah, itu kan misalnya juga sekarang kayaknya orang-orang tuh pada pakai itu semua ya, kayaknya di HP-nya, di smartwatch-nya kayak kebanyakan gitu. Ya yang kebanyakan gitu, karena kan sekarang mungkin anak-anak Gen Z lebih aware terhadap kesehatan ya kalau saya lihat ya gitu. Karena saya juga Gen Z sih sebenarnya. Oh iya, gitu ya. Jadi secara garis besar bugar tuh sebenarnya sama kayak aplikasi fitness di HP teman-teman semua. Jadi sebenarnya bisa connect sama HP teman-teman. Jadi bugar itu nanti ketika teman-teman akses, nanti bisa langsung dikonekkan ke aplikasi fitnessnya teman-teman. Kalau di iPhone itu ada aplikasi fitness, nanti bisa dikonekkan ke situ untuk data-datanya. Oh iya, ada juga namanya fitur reminder minum obat untuk pasien TBC. Nah, itu juga ada di Mobile JKN seperti itu. Wah, ternyata keren sekali ya aplikasi Mobile JKN ini. Sudah ada peningkatan dan penambahan fitur-fitur baru ya Kak. Dengar-dengar juga nih Kak Cika, ada katanya fitur kalkulator kesehatan ya di aplikasi Mobile JKN. Itu seperti apa sih Kak fitur kalkulator ini? Apakah bisa menjadikan aplikasi Mobile JKN sebagai kalkulator hitung-hitungan juga atau bagaimana sih Kak? Ya, jadi di kalkulator kesehatan sebenarnya itu nggak kelihatan di fitur di depan ya. Jadi itu agak nyempil di bagian, jadi teman-teman harus cek dulu di bagian profile. Nanti teman-teman di situ ada yang namanya kalkulator kesehatan. Di situ teman-teman tinggal diisi tinggi badan, berat badan, kayak gitu-gitu. Nanti sistol diastol juga diisi. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu apakah teman-teman itu beresiko menderita penyakit DM dan hipertensi. Itu kan bagus ya buat teman-teman yang masih muda kayak gini, biar tahu. Betul sekali Kak Cika. Wah, informasi yang sangat luar biasa ya Sobat Sehat yang disampaikan oleh Kak Cika. Apalagi kalau misalkan Sobat Sehat tidak nonton episode kali ini rasanya rugi deh. Karena lengkap sekali penjelasan yang disampaikan Kak Cika terkait aplikasi Mobile JKN yang membahas terkait kesehatan dan juga kebugaran. Jadi sudah ada aplikasi dan fitur-fitur yang disediakan nih dari BPJS Kesehatan. Terus kalau misalkan nih Kak Cika, pesertanya sendiri tidak menggunakan fiturnya itu bagaimana Kak? Apakah ada saran dan masukan kepada peserta JKN? Ya, jadi buat teman-teman semua ya, buat pesan teman-teman semua,
sebenarnya dari Mobile JKN itu banyak banget fitur yang bisa teman-teman tuh pakai kayak gitu. Tadi dimulai dari screening, lalu juga bugar, lalu kalkulator kesehatan. Nah itu sebenarnya kan penting banget buat teman-teman semua. Karena kita tidak tahu namanya sakit tuh bisa tiba-tiba kayak gitu ya. Karena memang untuk saat ini penyakit yang diderita anak-anak muda tuh lebih banyak gitu. Kayak diabetes tuh nggak mengenal umur gitu. Jadi anak-anak yang umur seperti kita yang 30-an itu kita 30-an tidak apa-apa. Maksudnya udah umur 30 itu sudah ada yang kena DM, kena HT. Nah, jadi buat teman-teman lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi buat teman-teman gak ada ruginya buat download Mobile JKN, lalu teman-teman bisa gunakan fitur screening, bugar, dan juga kalkulator kesehatan. Begitu ya. Nah, terima kasih banyak nih Kak Cika atas informasi yang sudah di-share ke Sobat Sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran setiap waktunya dan aktivitasnya. Oke Sobat Sehat, sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.